Ini adalah DX Gosei Grade. Atau kalau di Amerika, ini dari Megaforce. Salah satu DX yang udah lumayan lama gua punya dan nggak tahu kenapa gua suka sih dengan DX yang ini karena ya menurut gua simple dan bentuknya beda aja dari yang lain. Gue pengen cerita sedikit sih bagaimana rasanya punya DX. Kalau lu bisa lihat sendiri ini warnanya udah mulai pudar. Nggak begitu warna putih kayak asal. Jadi kalau lu bisa lihat nih agak belang. Ini dan ini. Padahal gua display di lemari. Jarang banget gua keluarin. Paling gua keluarin untuk gua cuci. Paling juga kotor karena debu. Tapi karena kelamaan disimpan di lemari, dia warnanya tuh pudar. Oke, kita anggatai dulu atau kita jadiin satu persatu dulu. Lihat bagian per bagiannya. Nah, untuk nyopotnya gampang sih. Dan harus pelan-pelan. Nah, dilepas ini. Dilepas tangannya. Biar lebih gampang lu lepas belakangnya. Oh, ini dua ini yang di samping kuping ini diturunin dulu, set, angkat dan dorong, masukin. Nah, ini tarik mundur dulu, set, baru bisa lepas. Nah, yang ini juga harus hati-hati. Walaupun di X, tapi tetap bisa patah. Gue pernah punya di X Go Buster yang gampang patah klipnya dan beneran patah. Jadi belajar dari pengalaman yang ada, hati-hati untuk melepas part-part di X. Ini biar gampang tekuk dulu dan iya, oke, bisa lepas. Dan ini diubah lagi ke bentuknya. Bentuk awalnya. Nih. Pelan-pelan dan yep. Kayak yang tadi gue bilang, kalau yang warna putih itu rentan banget warnanya. Tuh, warnanya berubah. Entah menguning, entah mencoklat. Kalau Gundam gua itu warnanya menguning, tapi ini kayaknya mencoklat deh. Entah emang karena debunya yang lama-lama nyatu, atau emang warnanya berubah aja. Namanya juga DX, artikulasinya terbatas, nggak sebanyak SMP. Nah, lo kalau bisa lihat Indo, gue bersihin tadi, tapi bersihin sela-sela ini emang masih PR sih. Gue bersihin pakai sikat gigi juga dan sambil di lap pakai lap yang lembab, lumayan lembab sedikit. Nih, lo bisa lihat set ini di nih, jadi biasanya kayak gini. Kalau untuk yang hiu, ini, lu mesti hati-hati pas transform. Karena kalau menurut gua, part yang ini tuh part yang ini agak sensitif. Kenapa? Karena ketika lu tarik kayak begini, itu pusat beban ada di sini nih. Ada di sini. Jadi kalau menarik, kalau mau berubah lagi, sambil didorong juga sendinya atau pas joinnya untuk ya mengurangi resiko yang tidak diinginkan. Namanya juga mainan, nggak selalu dalam kondisi prima, apalagi ini mainan yang bisa dibilang ya udah lebih dari 10 tahun. Dan untuk berubahnya ya lo bisa lihat nih tuh, bisa kayak gini dan udah jadi hiu lagi. Ini mulutnya bisa dibuka segini. Oh, yang tadi juga. Ini dia, mulutnya bisa dibuka juga. Lalu, nah ini. Entah macan atau harimau. Ya sama, namanya juga DX, artikulasinya terbatas. Tuh, hanya di sini. Gimmicknya juga nggak banyak. Ya paling ketika lo mau berubah atau ke gatainya,
biar awet, biar mengurangi hal yang tidak diinginkan, ini dorong dulu sedikit dan ditekuk. Tuh. Sama juga ketika berubah lagi sama, diginiin juga. Tuh. Nah, untuk yang ular, ini seinget gue snake atau ular sih. Sama, artikulasinya ada di mulut sini. Tuh, sama. Dan gue cukup suka sih. Ini desainnya mirip-mirip yang Ninja Steel ya. Iya kan? Mirip. Bedanya anjingnya tuh masuk di kaki. Dan tentulah tokoh utamanya yaitu si naga. Ini dipasang aja sih. Ngikutin warnanya. Merah hitam, merah hitam. Loh, agak susah nih. Apa gua kebalik ya? Oh iya, gua kebalik. Oh, bener. Iya, bener. Kayak gini deh. Iya sih, bener. Oh iya, gua kebalik tadi. Di sana kayak gini. Set. Nih, naga. Yang merahnya. Tadi gua kebalik. Nah, yang sering gua temui di marketplace itu, biasanya sih di sininya patah. Jadi gerakinnya hati-hati. Pelan-pelan tuh. Ya, pelan-pelan aja sih. Jangan dipaksain artikulasi yang banyak. Karena memang artikulasinya nggak bisa banyak. Tuh gerakinnya hati-hati. Jangan terlalu berlebihan. Yang gue suka dari naga ini adalah bentuk pedangnya. Keren banget sih. Tuh, keren banget kan. Tapi namanya juga di X lama. Lama-lama tuh, kalau lo bisa lihat, udah ada mulai warna ujung hitam. Warnanya luntur sedikit demi sedikit. Dan, nih lo bisa lihat nggak nih? Ada tulisannya. Nih, Bandai 2009 Made in Thailand. Ini 2025 direkam, berarti udah 16 tahun. Gak nyangka gue udah 16 tahun. Ya, sekitar 15-16 tahunan lah umur mainan ini. Dan, kalau digatai lagi, urutannya, nih, pertama ada si ular, dorong dulu, set, belokin, dan tekuk lagi, masukin si harimau, masukin ya pelan-pelan. Nah, sampai bunyi klik. Nih, dorong sedikit. Ini dorong sedikit, tek, kakinya ke atasin. Yang ini juga sama. Nih, kakinya lepas dulu ekornya. Pasang di dalamnya sampai bunyi klik. Pastiin ininya udah nutup, dan part yang burung ini ditekuk, belakangnya juga, terus pasang. Nah, yang hiu juga sama. Kayak tadi gue bilang hati-hati ketika buka partnya. Yang ini juga hati-hati sih. Udah rapat, pelan-pelan bukanya, hati-hati. Lo nggak mau kan HP mainan lo rusak pas lo lagi mainin. Nih, dorong pelan-pelan aja. Dorong pelan-pelan aja, nggak usah buru-buru. Terus pasang di sini. Nah, ini pedangnya keren sih. Salah satu yang bikin gue suka. Iya, bisa ditaruh di belakang. Nih, kayak gini. Terus lu dorong ininya, dorong dulu, set, tekan, sampai kepalanya muncul, tarik lagi dan angkat. Jadi deh. Dan kalau untuk pasang pedangnya di tangan, ini lu lepas aja. Nih. Nih. Set. Buka. Dan masukin di